kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih Bu Dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qul ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqal minha zawjaha wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna ashraqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin binnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Qur'an yang terhimpun di Al-Hasani, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita pagi ini mentadaburi, mengurai ayat-ayat Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 23 di bawah bimbingan Buya Rizal didampingi oleh Ibu Diana. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini meningkatkan ketakwaan kita, memperbaiki keimanan kita, memperbaiki ibadah-ibadah kita, sehingga kita istiqomah dalam mempelajari Al-Quran dan kita semakin memahami isinya dan semakin meningkatkan keimanan kita. Itu harapan kita semua. Baiklah, kita lanjut dengan membahas ayat 23 surah Az-Zumar. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasabihan masaniyas taksairu minhu juludil ladzi yahsawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah zalika hudallahi yahdi bihi man yasha wa man yudlilillahu fama lahu min had. Sadaqallahul azim. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa mutu ayatnya dan lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Kemudian mereka menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu dia menunjuki siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa disesatkan Allah, niscaya tidak ada baginya seorang pemimpin, seorang memberi tunjuk. Di sini kita jelaskan Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasabihan masaniya. Yaitu Allah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran. Nah, yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Nah, di situ ada kata kunci mutasabiham masaniya. Masaniya itu serupa, itu berulang-ulang. Jadi peringan itu bagian yang satu mirip bagian yang lain, tidak ada perbedaan di dalamnya. Sebuah ayat menyerupai sebuah ayat yang lain, sebuah surah menyerupai surah yang lain, sebagian yang lain menegaskan yang lain dan sebagian menunjukkan yang lain. Nah, itu taksairu minhul juludul lazina yahsauna rabbahum.
Jadi di situ kulit-kulit orang yang takut kepada Tuhan mereka gemetar karenanya. Yaitu kembali mendengar ayat-ayat itu. Kenapa? Karena ketakutan kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga apabila dibacakan ayat Allah kulitnya menjadi gemetar. Summa talinu juluduhum kulubuhum ila zikrillah. Kemudian kulit-kulit dan hati mereka menjadi tenang di waktu mengingat Allah. Maksud kulit di sini adalah kulit-kulit orang yang takut akan Tuhannya karena menggigil karenanya. Dia berfirman, Allah berfirman, kulit orang-orang bertakwa itu merinding karena dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Maka kulit dan hati mereka menjadi lembut ketika mereka mengingat Allah. Artinya mereka berbuat sesuai dengan apa yang ada dalam kitabullah. Zalika hudallah yahdi bihi mayyasha. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu dia menunjuki siapa yang dikehendakinya. Wa ma yudlillahu fama lahu min had. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah, maka baginya tidak ada seorang yang memberi petunjuk padanya, atau pemimpin kepadanya. Nah, firman-Nya Allah Ta'ala, Allahu nazzala ahsana al-hadisa kitaban mutasabihan masaniya. Yaitu Allah memberi petunjuk, menurunkan perkataan yang paling baik itu Al-Quran, yang serupa lagi berulang-ulang adalah, itu maksudnya ayat mutasabit serupa. Maka Allah menjelaskan dalam surah Al-Infitar ayat 13 dan 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh nikmat. Sebaliknya bagi mereka yang durhaka kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia ditempatkan di dalam neraka. Allah berfirman dalam ayat berikutnya, ayat 14 surah Al-Infitar, itu wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Ayat ini berhubungan dengan ayat tadi. Kenapa? Bagi mereka yang beriman, maka hatinya gemetar dan hatinya menjadi lembut setelah dia mengingat Allah. Bagi orang-orang yang kafir, tentu dia gemetarnya karena ketakutan, karena takut dengan azab Allah, dan mereka tidak melakukan perbaikan karena mereka disesatkan oleh Allah. Itulah bagi orang kafir. Nah, kemudian di sini ayat 14 Al-Infitar ini menjelaskan tentang orang durhaka. Kedurhaka itu merupakan tindakan curang. Penjelasannya dalam surah Al-Mutaffifin, curang itu dikatakan ayat 7 mengatakan kalla inna kitabal fujjari rafi sijjin. Sesekali janganlah curang, sesungguhnya kitab orang yang durhaka terdimpaan dalam sijin. Sijin adalah nama kitab yang mencatat semua perbuatan manusia. Semua perbuatan manusia dicatatkan di situ, manusia yang durhaka. Tetapi sebaliknya mereka beriman, catatan amal saleh dan bakti mereka dicatatkan dalam illiyin. Dalam surat Al-Mutaffifin dijelaskan, kalla inna, Al-Mutaffifin 14, kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Nah, sekali-kali tidak. Sesungguhnya orang yang berbakti itu tersimpan dalam illiyin. Itu kitab yang namanya mencatat segala perbuatan orang beramal soleh. Bagi mereka ada kehormatan. Kehormatan bagi mereka bertakwa, tentu disediakan tempat kembali yang baik. Maka Allah berfirman dalam surah As-Sad ayat 39 dan 55, katakan di situ, haza zikrun wa inna lil muttaqina la husna ma'ab. Ini kehormatan bagi mereka, dan sungguh bagi orang-orang bertakwa benar-benar disiapkan tempat kembali yang baik. Haza wa inna lit taghina la sarra ma'ab. Begitulah mereka, sesungguhnya orang durhaka benar-benar disiapkan tempat kembali yang buruk. Nah, ini dua hal yang selalu disandingkan. Satu yang buruk, satu yang baik. Bagi yang baik ditempatkan kembali ke tempat yang baik, bagi yang durhaka di tempat yang buruk. Kemudian Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat
7 bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitab hunna ummul kitabi wa uharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zay'un fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasihuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina wa ma yazzakkaru illa ulul albab. Wallazi anzala alaikal kitab. Dialah yang menurunkan Alkitab kepadamu, yaitu Al-Quran. Minhu ayatum muhkamat. Di antara isinya ada ayat-ayat yang berkenaan dengan muhkamat, tentang hukum yang jelas. Hunna ummul kitab. Itulah pokok isi Al-Quran. Wa uharu mutasyabihat. Ada ayat lain yang mutasyabihat. Kemudian yang artinya bermakna ganda, multitafsir. Fa ammal ladzina fi qulubihim zay'un. Adapun orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, ya, fa ammal ladzina amanu fi qulubihim zay'un, apa terjadinya? Fayattabi'una ma tasyabaha. Mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyabihat. Min hubtira al-fitnah. Sebagian daripadanya untuk menimbulkan fitnah. Wabtira at-ta'wila. Sebagian untuk mencari takwilnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Nah, kalau sudah jelaskan itu, Allah mengatakan tidak ada yang mengetahui takwil kecuali Allah, janganlah pesan ini, setidaknya janganlah kita mentakwil-takwil kalau kita tidak tahu, karena itu Allah punya urusan. Terutama ayat-ayat yang mutasyabihat. Kalau ayat yang muhkamat itu sudah jelas, tidak perlu ditakwil. Warrasihuna fil ilmi yaqulun, dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, amanna bihi kullum mir rabbi indi rabbina. Kami beriman kepada ayat yang mutasyabihat, yang semuanya itu di sisi Tuhan kami. Jadi dia percaya apa yang dikatakan oleh ayat itu, dia tidak mencari jawaban lain. Wa ma yazakkaru illa ulul albab, dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya kecuali orang-orang yang berakal. Kita lanjut kepada ayat tadi, ayat Az-Zumar ayat 23. Bunyinya summa talinu juluduhum wa qulubuhum illa zikrillah. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Kulit orang yang takut kepada Allah itu menggigil karena ketakutannya. Tapi dalam surah Al-Anfal Allah menjelaskan, surah 2 ayat 2 dan ayat 4 sampai ayat 4. Baca dulu ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal mu'minuna allazina iza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Situ dikatakan innamal mu'minuna allazina iza dzukirallah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, dia apabila disebut dengan nama Allah, wajilat qulubuhum. Bergetarlah hati mereka. Wa iza tuliyat alaihi ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambahlah imannya karena dibacakan ayat itu. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Al-Anfal ayat 2. Siapa mereka itu dijelaskan dalam surah yang sama ayat 3. Surah Al-Anfal ayat 3. Bunyinya apa? Allazina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, mereka itu adalah orang yang selalu mendirikan salat
Selalu dia tidak putus-putus, jadi dia sholat terus-menerus sesuai dengan yang ditetapkan Allah, yaitu orang mendirikan sholat. Wa mimma razaqna yunfiqun, mereka menafkahkan sebahagian daripada rezeki yang kami berikan. Dia selalu dengan bentuk bukan sekali sholat, bukan sekali bersedekah, tapi di situ bentuknya adalah KKSAD, pesannya itu rutin gitu. Ya, setiap kita dapat rezeki kita sedekahkan sebagian aja, bukan seluruhnya, sebagian saja. Kemudian Al-Anfal ayat 3 surah Al-Anfal. Mereka itu siapa? Tadi katakan ulaika humul mu'minun haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratum rizqum karim. Nah, mereka itu adalah ulaika humul mu'minun haqqan. Mereka itu orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Artinya beriman sebenar-benarnya itu mereka tidak meninggalkan sholat dan selalu bersedekah. Lahum, akhirnya apa? Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Mereka memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan mendapatkan ampunan serta rezeki atau nikmat yang mulia. Al-Anfal ayat 4. Kemudian Allah menjelaskan lagi dalam surah Al-Furqan ayat 70. Surah Furqan ayat 73 yang bunyinya auzubillahi minasyaitonir rajim wallazina iza zukiru bi ayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summan wa umyana. Itu dikatakan wallazina iza zukiru bi ayati rabbihim, orang-orang yang apa diberi peringatan dengan ayat-ayat Allah. Apa jawabnya? Lam yakhirru 'alaiha summa wa umyana. Mereka tidak menghadapinya sebagai orang tuli dan orang buta. Ini kan bahasanya itu tidak sebagai orang tuli dan orang buta. Berarti mereka begitu dibacakan ayatnya mereka dengar dan pahami. Nah, jadi kalau kita hanya dengar tidak paham, itu lebih kurang ini. Tidak memperhatikan ayat itu. Maka apabila dibacakan ayat Al-Quran, kita perhatikan dan pahami sehingga kita tahu maksud ayat itu. Kemudian jelaskan juga pada surah Ar-Ra'd ayat 18. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Allazina amanu wa tatma'inna qulubuhum zikrillah. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Dikatakan allazina amanu wa tatma'inna qulubuhum bi zikrillah. Itu orang yang beriman, hatinya menjadi tentram dengan mengingat Allah. Itu mempertegaskan ayat tadi. Jadi ayat tadi kan ayat kita bacakan selalu mempertegaskan satu yang lain. Inilah contohnya ayat mempertegas dalam bentuk ayat, dalam bentuk kalimat. Ala bizikrillah tatma'inna qulubu. Jadi hanya dengan mengingat Allah hati mereka menjadi tentram. Maksudnya perbanyaklah berzikir, maka hati jadi tentram. Bukan zikir itu bukan hanya saja menyebut subhanallah, alhamdulillah, bukan itu saja. Kita membaca Al-Quran ini adalah bagian daripada zikir. Dengan membaca Al-Quran dan memahami maknanya, maka menjadi lebih tentram dibandingkan dengan hanya membaca saja. Baik itu anunya. Kalau membaca saja sudah tentram, apalagi memaknainya, memahaminya, serta mengamalkannya. Firman-Nya dalam surah Az-Zumar tadi ayat 23, lanjutannya zalika hudallahi yahdi bihi may yasha. Itulah petunjuk Allah, dengan kitab itu dia memberikan menunjuki siapa yang dikenakinya. Wa may yudlillahu fama lahu minha, dan barang siapa yang disesatkan maka tidak ada dapat yang menolongnya, tidak ada seorang pun dapat memimpin ke jalan yang benar. Kemudian surah Ar-Ra'd 33 menjelaskan kepada kita, apaman huwa qaimun ala kulli nafsim bima kasabat wa ja'alu lillahi syuraka'a kullasammuhum am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi am bidzahiri minal qaul bal zuyyina lillazina kafaru makruhum wa saddu an sabili wa yudlilillahu fama lahu min had. Di situ dikatakan apaman huwa qaimun ala kulli nafsin bima kasabat. Maka apakah Tuhan menjaga setiap diri terhadap apa yang dibuatnya?
sama sekali dengan tidak demikian sifat itu. Maka dalam bentuk bertanya, Tuhan tidak akan menjaga kamu, apa yang kamu kerjakan kembali kepada kamu. Wa ja'alulillahi syuraka samuhum. Mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah. Nah, katakanlah sebutkan sifat-sifat Allah, tapi mereka menyebutkan sifat-sifat Allah itu tidak seperti itu. Kul samuhum, sifat Allah tidak disebutkan, dia mereka mensekutukan, padahal Allah adalah tunggal, tidak disekutu. Selanjutnya tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi. Ataukah kamu hendak memberitakan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya di bumi? Itu satu hal yang memberitahu Tuhan itu hal yang tidak mungkin. Ambi zahirina minal qaul, atau kamu mengatakan tentang hal sekedar perkataan lahir saja. Bal zuyyinil ladzina kafaru makruhum. Sebenarnya orang-orang kafir itu menjadi setan, memandang baik tipu daya mereka. Wasuddu an sabil, dan dihilangi di jalan Allah, jalan yang benar. Dia akan menghalangi manusia dari jalan yang benar. Wa ma'idillahi pamalahu, gitu. Lanjutnya wa malahu min had, maka bagi mereka tidak ada seorang pun yang dapat memberi petunjuk. Jadi inilah Al-Quran sebagai petunjuk yang diturunkan kepada manusia. Allah Azza wa Jalla dalam berfirman dalam surah Al-Hasr 21, di situ mengatakan apabila diturunkan kepada gunung-gunung itu akan pecah, maka manusialah yang menerima amanat Al-Quran itu. Bunyi ayat 21 Al-Hasr bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalil lar'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Kemudian dikatakan lau anzalna hadzal qur'ana ala jabal. Itu dikatakan di situ kalau sekiranya kami turunkan Al-Qur'an itu kepada gunung, apa yang terjadi? La ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyalillah. Pasti kamu melihatnya tunduk dan terpecah belah disebabkan karena ketakutan kepada Tuhannya. Wa tilkal amsalu nadribuha, itu linnasi la'allahum yatafakkarun. Dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Nah, itu yang disampaikan ayat ini. Semoga apa yang kita pahami itu akan menjadi buah pikiran kita sehingga kita selalu memahaminya. Sehingga dengan dikatakan serupa, ya saling menjelaskan, maka kalau ada kita kembali menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran atau dengan sunnah Rasul dan sebagainya, baru pendapat para sahabat. Demikianlah apa yang kita bahas pagi ini. Mudah-mudahan dapat manfaat bagi kita. Alhamdulillah atas tambahan pengetahuan bagi kita. Ya, Buya. Sebelum ditutup, minta doa Pak Saad. Ada yang meninggal dari peserta kita nih. Semoga beliau dan Nerjuan telah berpulang ke rahmatullah. Haji Rosdawita, kelas M1, usia 63 tahun di Rumah Sakit Amang Mutar Bukit Tinggi. Kita doain Pak Saad ya. Namanya Haji Rosdawita. Rosdawita. Ya. Yalah. Terus Bu Dina, Bu Fani. Bu Fani ada? Oke, nanti diberikan ucapan duka cita dari Al-Sani ya. Silakan Mas Saad, doanya. Ya, kita lanjut. Alhamdulillah apa yang kita peroleh tadi kita ucapkan bersama. Kemudian atas kesalahan kita dalam memahami ini kita minta ampun kepada Allah dengan ucapan subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selanjutnya kita berdoa kepada saudara kita telah mendahului kita agar dia ditempatkan pada posisi Allah dengan selayaknya sesuai dengan amalnya. Amin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.